Jadi saudara, ini pandangan Calvin. Kalau demikian saudara, bagaimana mungkin kata dunia dalam Yohanes 3:16 ini menunjuk pada semua orang tanpa kecuali? Sedikit pun tidak masuk akal saudara. Ya. Kasih Allah akan dunia ini berarti Allah mengasihi seluruh dunia. Lalu dia mengaruniakan anak yang tunggal itu juga kepada seluruh dunia. Itu tidak memungkinkan. Jadi kata dunia itu banyak arti saudara. 8 arti yang sudah saya berikan. Jangan sembarang comot semua orang di dunia ini. Dalam hal ini harus diartikan semua orang-orang percaya atau semua orang pilihan. Dan mengatakan Allah mengasihi seluruh dunia, mengasihi semua orang tanpa kecuali, tidak mungkin juga akan tabrakan dengan Esau dan Firaun yang jelas dibenci oleh Allah. Jadi saudara, yang 3:16 ini beres ya. Dunia di sini adalah orang-orang pilihan atau orang-orang percaya. Berarti dia mengaruniakan anak yang tunggal itu untuk orang-orang itu. Kasihnya itu untuk orang-orang pilihan. Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu untuk mereka. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Nah, jadi kalau begitu buat Pak Esra, kasih Allah ke dalam dunia, bagaimana Pak Esra memahami ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kalau saya mempelajari itu, dunia bukan dunia secara universal. Jadi apa? Untuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang percaya. Nah, lalu perhatikan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya. Lah udah percaya kok. Ya justru karena itu. Dunia itu adalah dunia orang-orang pilihan. Orang pilihan pada waktu itu kan akhirnya mereka menjadi orang percaya. Dengar dulu Pak. Bapak udah terlalu dogmatis. Kalau dunia di sini sama dengan orang percaya. Ini orang percaya. Kalau begitu. Ya. Buat apa lagi supaya percaya? Supaya setiap orang... Dunia itu adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan belum tentu mereka sudah percaya. Orang-orang pilihan itu akan percaya. Oke, sekarang saya tanya. Sudah percaya. Saya tanya begini. Dari mana Bapak bisa memasukkan bahwa di sini orang percaya? Ada nggak datanya? Ayat mana? Saya bukan bilang itu orang percaya, orang pilihan yang nanti akan percaya. Makanya di bawah baru dibilang percaya. Oke, saya tulis sekarang. Oke. Orang pilihan ya, tenang ya. Tenang ya. Allah adalah seluruh orang pilihan ya. Ya. Oke. Dari mana Bapak memutuskan dunia di sini orang pilihan? Dari konteks setelahnya ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, Ya. kalau di situ, kalau itu diartikan dunia universal, maka itu artinya jadi universalisme. Maka itu pasti Udah? dunia itu pasti terbatas, maka kalau dunia terbatas, kalau bukan untuk orang pilihan, tidak ada pilihan lain. Udah? Ya. Jadi kesimpulan Bapak dan kawan-kawan sudah dogmatis. Bapak berkata begini. Kalau Yesus datang bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkannya, maka terjadi universalisme. Betul? Ya. Apakah kemungkinannya harus begini? Okay. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkannya, maka semua harus selamat. Apakah harus begitu? Jadi kalau Yesus datang menyelamatkan semua, lalu semua tidak selamat. Loh, saya tanya, jangan ditanya dong. Ya, ini pertanyaan interrogatif. Enggak, saya hanya mau kalau Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia, apakah itu berarti kesimpulannya semua harus selamat? Universalisme. Menurut saya harus. Jikalau tidak, maka Yesus bisa menyelamatkan orang yang tidak selamat. Nah, disitulah logika Bapak yang cacat. Nah, disitulah logika Bapak yang cacat.
Nah, disitulah logika Bapak yang cacat. Nah, saudara, itulah tadi pandangan daripada Bapak Budi Asali dan Bapak Estra Seru terkait dengan pemahaman mereka tentang kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16. Sehingga mereka menafsirkan bahwa kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 merujuk kepada orang-orang pilihan saja, bukan kepada semua orang berdosa. Nah, hal ini terkait dengan pemahaman mereka tentang pandangan Calvinisme, yaitu penebusan terbatas atau atonement limited atonement. Nah, Bapak Ibu, memang kalau secara logika ya saya setuju sih kalau kita mau bermain logika. Tapi kalau kita mau pelajari ayat itu, konteks Yohanes 3 ayat 16 secara perenungan yang mendalam, kemudian kita juga melihat Alkitab itu secara holistik, yaitu secara menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga tidak mungkin ya Allah itu, Allah yang besar itu, yang maha kuasa itu, yang katanya Tuhan Khalik langit dan bumi itu, kasihnya yang terbatas itu datang ke dalam dunia hanya untuk menebus segelintir orang, ya kan? Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya akan menanggapi argumentasi Bapak beliau berdua. Saya akan menanggapinya. Oleh sebab itu saya beri judul dalam video saya kali ini adalah Budi Asali dan Estra Soru terlalu bermain logika dalam menafsirkan kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16. Nah, Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jofri Salian Waring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menanggapi argumentasi Bapak Budi Asali dan Pak Estra Seru terkait kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16. Mari kita lihat teksnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata dunia dalam teks di atas yang diperdebatkan oleh Pak Mengapul Sagala dengan Pak Budi Asali beberapa waktu yang lalu, yang mana Pak Mengapul memahami kata dunia tersebut merujuk kepada semua orang, sedangkan Pak Budi Asali memahami kata dunia tersebut merujuk kepada orang pilihan atau orang percaya. Perdebatan ini terkait dengan paham Unlimited Atonement yang dipegang oleh Pak Mengapul dan paham Limited Atonement yang dipegang oleh Pak Budi Asali. Paham Limited Atonement atau penebusan terbatas adalah paham yang mengatakan bahwa Yesus mati hanya untuk menebus dosa orang pilihan atau orang percaya, bukan untuk semua orang. Sedangkan paham Unlimited Atonement atau penebusan tak terbatas adalah paham yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus semua orang berdosa. Tapi penebusan tersebut hanya berlaku bagi orang yang mau percaya kepada Yesus dan tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak video tadi, kita petikan dari
argumentasinya Pak Budi dan Pak Isra terkait pemahaman mereka tentang kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16. Di sini saya akan tunjukkan kebenarannya bahwa kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 itu merujuk kepada semua orang berdosa. Ya, dalam hal ini saya bukan mendukung siapa-siapa, tapi berusaha untuk mempelajari ayat ini secara kontekstual dengan perenungan yang mendalam tentang kasih dan keadilan Allah. Dan saya tidak mau terjebak dalam paham tertentu agar saya dapat melihat kebenaran Alkitab dengan kacamata iman, bukan dengan logika manusia. Baik saudara, jika kita melihat teks Yohanes 3 ayat 16 terdiri dari 3 kalimat. Kalimat yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, jelas di kalimat pertama ini menunjukkan sifat Allah yang adalah kasih atau agape. Kasih yang tak menuntut balas, kasih yang tak terbatas, kasih yang sempurna, kasih yang melampaui segala akal, yang mengasihi manusia ketika semua manusia masih berdosa. Ingat ya, kita garis bawah ini, yaitu kasih yang mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Perlu diingat itu, Pak Isra Soru dan Pak Budi Asali. Dengan demikian, kalimat pertama ini bersifat unlimited atau tidak terbatas. Ini kita bicara konteks kalimat pertama dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Sekarang kita lihat konteks dari kalimat kedua dari Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Apa maksudnya ini? Ya, di kalimat kedua ini menjelaskan wujud dari kasih Allah atau agape, yaitu memberikan anaknya yang tunggal dengan cuma-cuma kepada manusia berdosa, meskipun manusia tidak layak menerima pemberian itu. Sekaligus menyatakan keadilannya dengan penyaliban Kristus di kayu salib sebagai pengganti orang berdosa. Karena kasihnya tak terbatas, maka wujud dari kasih yang tak terbatas juga harus tak terbatas. Dengan demikian, kalimat kedua ini bersifat unlimited atau tidak terbatas. Ini kita bicara konteks ini. Sekarang kita lihat kalimat ketiga dari Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat ketiga ini menjelaskan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Atau syarat supaya penebusan yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus dapat dialami dalam kehidupan seseorang. Saya baca ulang ya. Atau syarat supaya penebusan yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus dapat dialami dalam kehidupan seseorang. Nah, di sini jelas nampak ada batasan. Tetapi batasan dalam arti harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu percaya kepada Anak Tunggal Allah. Apakah Allah membatasi orang masuk surga? Itu pertanyaan loh. Tentu tidak. Karena jika demikian, hal itu bertentangan dengan sifat Allah pada kalimat pertama dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita jangan fokus di kata dunianya dulu. Kita lihat kalimatnya ya.
kita mesti garis bawahi ini kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang perlu digaris bawahi. Jangan fokus dulu ke kata dunia, nanti di akhir baru kita simpulkan kata dunia itu merujuk kepada siapa. Nah, lanjut. Jadi Allah hanya menentukan syarat. Ingat ya, Pak Esra dan Pak Budi. Allah hanya menentukan syarat. Sedangkan manusia diberikan kehendak bebas untuk memutuskan percaya atau tidak percaya. Nah, lalu saudara, kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 17, dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ayat 17 ini Pak Esra Suruh mengambilnya sebagai konteks untuk membenarkan pemahaman dia terkait kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa itu berlaku untuk orang-orang atau merujuk kepada orang pilihan saja, sehingga dia menafsirkan ayat 17 ini dia hanya fokus ke kata dunia, sehingga di kalimat terakhir daripada ayat 17 ini dikatakan melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya bahwa Yesus datang hanya untuk menebus orang pilihan. Sehingga orang pilihan tadi itu percaya dan diselamatkan. Bukan untuk semua orang berdosa. Nah, saya akan berikan tafsiran lain tentang konteks ayat 17 ya. Tadi Pak Esra memahami ayat 17 ini karena dia fokusnya ke sini, ke kata dia di sini, atau menyelamatkannya oleh Dia. Maksudnya katanya di sini. Jadi maksudnya nya di sini adalah orang-orang pilihan tadi yang sudah pasti percaya dan diselamatkan. Nah, tapi saudara, sebenarnya ayat 17 ini bukan persoalan siapa yang diselamatkan, tapi ini adalah menjelaskan tentang misi pertama, yaitu misi kedatangan Tuhan Yesus, atau misi kasih karunia itu diberikan di dalam Yesus Kristus itu yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, sedangkan misi keduanya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu untuk menghakimi dunia atau menghakimi semua orang. Orang yang mati maupun orang yang hidup, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum, kan begitu. Jadi di sini bukan hanya berbicara tentang siapa yang diselamatkan, tapi ini berbicara tentang tujuan atau misi kedatangan Yesus yang pertama kali. Makanya di situ dijelaskan bahwa dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kita harus memahaminya secara lengkap kalimat ini. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jangan kita hanya fokusnya di nya saja, nanti ya itu hanya sekedar untuk mendukung kita punya konsep yang dogmatika. Jadi begitu ya Pak Esra. Jadi di ayat 17 ini sebenarnya menjelaskan misi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya, yaitu misi penyelamatan. Nah, karena misi kedatangannya yang kedua kalinya sudah pasti untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Nah, sekarang kita lihat ayat 18, Yohanes 3 ayat 18. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara, ayat 18 berbicara tentang kehendak bebas manusia dan keadilan Allah dalam menghukum orang berdosa. Di sini jelas bahwa ada golongan orang percaya dan golongan orang tidak percaya. Kedua golongan tersebut sebelumnya adalah sama-sama orang berdosa. Nah, ini kita harus paham ini. Golongan orang yang percaya dan golongan orang yang tidak percaya, kedua-duanya, ingat ya, kedua-duanya sebelumnya adalah sama-sama orang berdosa. Lanjut, artinya meskipun
kasih karunia telah diberikan untuk semua orang berdosa, tetapi sebagian manusia memutuskan untuk percaya dan sebagian orang memutuskan untuk tidak percaya. Nah, jadi konsepnya adalah ketika Adam jatuh, semua orang di dunia menjadi berdosa. Turunannya. Konteksnya semua orang di dunia adalah orang berdosa. Kemudian Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus datang untuk menebus orang berdosa itu. Lalu diberikan kehendak bebas, yang percaya dijadikan orang pilihan untuk diselamatkan. Yang tidak percaya ya sudah pasti dihukum. Nah, kita lihat konteksnya yang berikut. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, di sini jelas bahwa meskipun Yesus telah datang atau terang Injil diberitakan di dalam dunia, ada golongan manusia yang lebih menyukai kegelapan. Artinya bahwa Allah tidak memaksa atau mengintervensi kehendak bebas manusia. Nah, kita lihat lagi konteksnya yang berikut. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, ayat 20 ini menggambarkan golongan orang berdosa yang memutuskan untuk tidak percaya. Ya. Sekarang kita lihat konteks ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat 21 ini berbicara tentang golongan orang-orang yang melakukan yang benar, yaitu memutuskan untuk percaya. Apa yang mereka lakukan yang benar? Ya, memutuskan untuk percaya. Itu adalah tindakan yang benar. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa dalam konteks misi penyelamatan, nah ini maksudnya kedatangan Yesus yang kedua, yang pertama ya. Nah, saya ulang, berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, bahwa dalam konteks misi penyelamatan, manusia tergolong menjadi dua golongan. Perhatikan, yaitu golongan orang-orang yang memutuskan untuk percaya setelah mendengar firman, dan golongan orang-orang yang memutuskan untuk tidak percaya setelah mendengar firman atau mengeraskan hati. Maka kesimpulannya adalah bahwa kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 merujuk kepada semua orang berdosa. Dan sebagian orang memutuskan untuk percaya dan diselamatkan, dan sebagian orang memutuskan untuk tidak percaya dan dibinasakan. Nah, kalau berdasarkan logika manusia, ya saya sependapat dengan Pak Budia Sali dan Pak Esra, bahwa jika kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 merujuk kepada manusia pada umumnya, maka penebusan bersifat tak terbatas. Betul. Secara logika, jika Tuhan Yesus mati untuk semua orang, maka harusnya tidak ada orang yang binasa dong, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setuju itu? Itu secara logika saya setuju. Benar itu. Tetapi faktanya banyak orang masuk neraka. Nah, jadi bagaimana? Ya mungkin Pak Budi dan Pak Esra lupa dua hal, yakni syarat memperoleh hidup yang kekal dan faktor kehendak bebas manusia. Artinya bahwa
meskipun penebusan telah diselesaikan di kayu salib, tidak berarti semua manusia otomatis selamat tanpa syarat. Ini saya ulang ya kata-kata ini supaya Bapak berdua bisa pahami. Mungkin Pak Budi dan Pak Esra lupa dua hal, yakni syarat memperoleh hidup yang kekal dan faktor kehendak bebas manusia. Artinya bahwa meskipun penebusan telah diselesaikan di kayu salib, tidak berarti semua manusia otomatis selamat tanpa syarat. Gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah kata dunia dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 merujuk pada semua orang berdosa. Nah, karena berdasarkan konteks tadi, ada orang jahat, ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya. Memang pandangan ini secara logika tidak masuk akal seperti yang dikatakan oleh Pak Esra, bahwa kalau Yesus mati untuk semua orang dan ada orang yang tidak selamat, berarti Yesus juru selamat orang yang tidak selamat. Maka tidak masuk akal menurut Pak Esra ya. Tanggapan saya sederhana, Pak. Bapak terlalu bermain logika dalam menafsirkan Yohanes 3 ayat 16 sehingga Bapak menyimpulkan demikian. Pesan saya buat Pak Budi Asali dan Pak Esra bahwa tidak selamanya ayat-ayat Alkitab harus ditafsirkan secara logika manusia, sehingga Anda berpendapat bahwa jika pemahaman yang tidak logis itu salah dan pemahaman yang logis itu benar. Ingat bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dapat kita pahami dengan kacamata iman. Tuhan berkati saudara. Shalom.